Halo semua, apa kabar? Lanjut dulu sebelum nonton video ini. Kalau bisa lo nonton dulu video gue selama di New York kemarin. Karena ini berhubungan dengan yang hari ini gue mau bahas tentang Fold 4 lebih dalam lagi. Oke? Gue bukan mau review. Review udah banyak, lo nonton aja di video-video lain lah teman-teman gue yang udah pada bikin reviewnya. Dan kalau lo udah tahu lah kira-kira dari hands-on gue kemarin juga udah ngomongin sebagian besar dari kehebatan smartphone ini. Nah, setelah gue pakai sebagai daily driver, setiap hari gue pakai, mau itu untuk main, kerja, segala macam, ini adalah tips-tips untuk lebih produktif dengan Galaxy Z Fold 4. Yang pertama, beli casing dan ada S Pen-nya. Oke, gue tahu. Baru nomor 1 aja udah mahal amat ya. Iya, ini harganya memang hampir sejuta. Sejuta bahkan kalau yang pakai chargernya. Tapi denger dulu. Casing S Pen-nya ini udah improvement banget dari Fold 3. Dulu waktu pakai Fold 3, sehari pakai langsung gue nggak pakai lagi. Karena, well, banyak hal. Ini adalah Fold 3 dengan casing S Pen-nya. Penempatannya aja, udah kalau lo pakai kamera, cet, dia tutup. Jadi itu udah gak efektif. Kedua, di S Pen-nya ini bikin kamera jauh lebih lebar. Jadi gripnya jauh banget. Sedangkan yang Fold 4 ini, S Pen-nya emang di belakang. Jadi kalau misalnya lo taruh juga dia akan sedikit tebel, akan gak rata. Dan kalau lo pegang tuh genggamannya agak gede. Memang. Tapi keren yang sekarang, ini replaceable. Bisa dilepas, lo pakai gini aja. Atau lo ganti dengan yang termasuk dalam pembelian adalah kickstand-nya. Di slide gini, lebih tipis dan bisa dijadikan stand. Tuh. Atau lo lagi nonton lah. Jadi contohnya kalau kita pergi malam atau misalnya ngedate atau party kan lebih enak tuh kalau dipegangnya lebih ringan, lebih tipis. Tapi kalau misalnya lo kerja, mungkin lo bisa ganti lagi ke S Pen-nya, kerja di siang lebih produktif dengan S Pen-nya yang memang ada di belakangnya ini dan gampang banget dikeluarin langsung dipakai. Nah, dari sini kita udah punya S Pen ya. Jadi kita lanjut. Nomor 2, taskbar. Fitur ini baru diluncurkan di Fold 4 kemarin. Tapi sekarang memang udah ada di Fold 3. Udah update. Jadi kalau udah update, dulunya ada. Tapi kita lagi ngomongin Fold 4 ya. Jadi yuk kita maximize gimana penggunaannya di Fold 4. Nah, taskbar ini layaknya ada di komputer, baik Mac atau Windows. Dua-duanya semuanya itu ada taskbar di bawah untuk naruh apps favorit kita. Sama, ini juga bisa dimatiin atau dinyalain dan bisa juga untuk nunjukin recent apps. Atau kita atur sendiri aja apps apa aja yang kita mau ada di taskbar itu. Oke? Nah, udah tahu ya ada taskbar di bawah. Sekarang kita omongin kegunaan utamanya sekaligus masuk ke poin 3 kita, yaitu multitasking. Oke, please guys, kalau udah punya Fold, manfaatin deh layar gedenya untuk multitasking. Kalau nggak, mending nggak usah juga pakai layar segede gini. Nih, gue kasih beberapa ide yang menyenangkan untuk multitasking. Nonton YouTube atau dokumenter di Netflix-nya sambil nyatet dengan S Pen-nya. Bisa meeting di Zoom sambil nyatet di Samsung Notes. Atau gue nonton MU di video sambil marah-marah di Twitter. Atau bisa IG live sambil baca notes kita. Kan kalau nyebut narsum atau brand itu biasanya nggak boleh salah, harus persis banget. Ya nggak? Atau browsing di Chrome sambil nyatet di Samsung Notes. Atau tambah lagi lah sambil chatting ke grup WA hasil nyatetnya. Banyak lagi sih, bahkan bisa sampai 4 aplikasi sekaligus, di mana yang satunya yang terakhir itu, yang keempat itu floating. Cuma ini gue jarang sih, jadi soalnya jadi sempit banget layarnya. Jadi mata gue kan udah umur ya, jadi you know lah. Yang keempat, foto dan video. Kamera adalah hal yang upgrade banget dari Fold 3 ke Fold 4. Anggap aja Fold 4 ini pakai kamera S22 regular atau plus yang emang udah lebih bagus dari Fold 3 kemarin. Jadi kalau nggak dimanfaatin, sayang banget. Well, sebenarnya sih gue yakin kalian udah pasti sering foto-foto tanpa gue ingetin juga. Tapi di bagian ini, gue mau ngasih tahu cara lo lebih maksimal dan praktis pakai kamera di Fold 4 ini. Cara tercepat selfie pakai kamera belakang. Tahu kan, kamera untuk selfie di Fold ini ada 3 macam. Lo bisa pakai kamera depannya, lo bisa pakai kamera dalamnya, dan lo bisa pakai kamera belakangnya. Kamera belakang ini yang paling bagus kualitasnya. Jadi gini, lo nyalain swipe kameranya, pencet tombol selfie yang ada di pojok, terus langsung buka. Udah deh, melambai ke kamera.
Terus lihatnya jangan lupa ke kamera utama, bukan ke layar, nanti beda, oke? Nah, dari sini lo juga bisa vlogging. Jadi lo nyalain, geser ke video, terus pencet bagian selfie-nya, buka lagi, dan lihat. Nah, ini langsung kayak gini. Ini kayak jangan lupa juga bahwa artinya lo megang belakangnya ini juga screen-nya lock. Dan ini aman, nggak akan kepencet-kepencet. Semuanya kontrolnya dari depan. Bagus buat vlogging sebenarnya. Oke, ini ada satu cara lagi tentang kameranya yang penting orang tahu. Karena kebanyakan orang akan selfie menggunakan kamera depan atau kamera dalam. Kamera dalam itu hasilnya kurang maksimal karena kamera dalam itu hadir ya buat video conferencing aja deh. Yang keren juga dari smartphone foldable adalah ini juga memungkinkan kita untuk mengambil foto tanpa tripod. Bayangin ya kalau selalu harus bawa tripod kemana-mana. Ini tinggal berdiriin, nyalain preview di depan, sama deh. Melambai ke kamera, kira-kira seperti itu. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin produktivitas, please, manfaatkanlah tuh Bixby Vision untuk dua hal. Satu, ngopi tulisan, dan dua, menerjemahkannya. Sering-sering dipakai deh, bukan cuma kalau lagi traveling ke negara bahasa asing buat kita, terus kita butuh translator, bukan itu aja, tapi juga bisa kopas semua tulisan kan. Menghemat waktu, cepet banget kerjanya. Samsung Ecosystem. Nah, lebih lengkap lagi kalau emang kalian hidup di ekosistemnya Samsung. Saat ini gue di rumah ada TV Samsung, mesin cuci Samsung, dan AC Samsung. Semua bisa dikontrol dari Fold ini dengan SmartThings. Selain itu, gue juga pakai Galaxy Watch 5 yang kemarin gue juga udah bahas, Galaxy Watch versi Pro-nya, dan otomatis pakai Samsung Health-nya. Segala tidur gue, olahraga gue, steps gue, stress level, semuanya, heart rate, itu kelihatan di Samsung Health. Nah, kalau lo belum ada device-device itu, setidaknya bisa maksimal kalau kalian mulai terjun dari ya coba-cobalah. Samsung Notes buat nulis-nulis, nyatet-nyatet lebih enak, pakai S Pen pula, terus sinkron juga. Samsung Pay untuk bayar pakai Dana atau top up e-money. So, ekosistem Samsung akan ngebantu di situ. Nah, jadi gini, sesuai dengan hands-on yang gue bikin waktu gue ke New York kemarin, setelah pakai sebulanan, gue happy banget sama Fold 4 ini. Dia daily driver gue, bukan cuma HP numpang lewat buat review terus nanti dijual lagi. No, I'm gonna use this dari kerjaan, nonton, baca, sampai main game pun pakai ini HP. Sampai berani bilang bahwa baterainya cukup banget untuk kegiatan gue seharian. Dengan kartu ya ada di dalamnya ya. Nyari sinyal terus, oke? Belum lagi, ini Samsung yang nggak main-main soal foldable phone. Brand lain kalah jauh dalam urusan foldable. Bukan cuma Samsung udah sampai seri keempat untuk Fold, ketiga untuk Flip, tapi juga bikin launching yang besar-besaran yang mengartikan Samsung siap. Serius, bahkan dengan promo-promonya, trade-in, sampai jumlah varian dan ukuran storage, sampai warna yang banyak banget, sampai bisa bespoke, nunjukin Samsung are way miles ahead. Nggak cuma ngeluarin teaser, nggak cuma launch dalam jumlah terbatas, nggak cuma launch di luar Indonesia aja. Samsung is all in on foldable smartphones. So, kalau emang folding figures untuk smartphone adalah emang yang lo pengen atau udah pengen, udah naksir, Samsung is the only way to go saat ini. Iya, nggak murah, tapi nggak murahnya jelas untuk apa. Nggak murahnya untuk bikin layar lipatnya ini dites sampai 200.000 kali. Nggak murahnya bikin foldable sampai bisa tahan air. Dan bisa sebagus ini, sebermanfaat ini. Itu menurut gue. I'm in love with this phone. Lo gimana? Sampai ketemu di video berikutnya ya. Kalau suka ya silahkan lah. You know what to do. Jangan lupa ya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.